Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Siska Priscilla Kaban, dan rekan saya Henny Aprilia, dan rekan saya Sherly Helena Simanjuntak. Kami dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami mengarahkan kepada siapapun yang menonton video ini agar menonton dari awal hingga akhir, karena kami memberikan video edukatif kepada pendidik, yaitu para guru-guru maupun orang tua dalam hal mendongeng. Nah, adapun yang akan kami jelaskan nanti yaitu kami akan memberikan tips menciptakan dongeng yang sederhana dan tepat kepada anak usia dini, dan selanjutnya kami akan mendemonstrasikan praktek mendongeng yang baik kepada anak usia dini, dan kami juga akan memberikan pengenalan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mendongeng dan langkah-langkah mendongeng. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung menjelaskan poin pertama, yaitu tips menciptakan dongeng yang sederhana dan cocok untuk anak usia dini. Tentunya dalam penanaman nilai moral, kita sebagai pendidik, orang tua maupun guru, sering sekali memiliki kendala dalam terbatasnya cerita-cerita di buku, terbatasnya cerita-cerita dongeng di internet, karena ceritanya hanya itu-itu saja, terutama dalam hal penanaman nilai moral. Langkah lebih baiknya kita juga dapat menciptakan dongeng sendiri, karena di sini saya akan memberikan tipsnya. Adapun tipsnya yang pertama yaitu kita menentukan tema. Misalnya kita menentukan temanya untuk mengajarkan kepada anak mengenai kejujuran. Jadi tema kita mengenai kejujuran. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan tokoh. Nah, di sini saya berikan contoh, saya menentukan tokoh utamanya yaitu Ana, dan tokoh sebagai ibunya yaitu Ibu Milda, seperti itu. Jadi kita menentukan tokoh-tokoh pada cerita tersebut, terutama tokoh utama itu paling penting ya. Dan yang ketiga yaitu kita menciptakan sebuah konflik. Nah, kita menciptakan sebuah konflik dalam dongeng itu. Semisalnya seperti ini. Tokoh utamanya tadi si Nana, dan si Nana ini berbohong. Setelah dia berbohong, dia itu mendapat akibat dari kebohongannya, seperti itu. Nah, di situ adalah sebuah konflik gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan alur cerita gitu. Jadi setelah kita menciptakan konfliknya nanti seperti ini, kita menciptakan bagaimana alurnya, bagaimana dia akan nanti Nana bisa berbohong, kepada siapa saja dia berbohong, dan bagaimana nanti dia dapat menerima akibat dari kebohongannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita menulis naskahnya. Dalam menciptakan dongeng, kita juga jangan lupa menulis naskahnya, karena dengan menulis naskah kita bisa membacanya ulang dan berlatih, sehingga pada saat mendongeng nanti kita tidak ada bersalahan ataupun lupa alur dari cerita kita. Selanjutnya yaitu yang keenam yaitu pesan moral. Kita menentukan pesan moral apa yang kita ingin sampaikan kepada anak, misalnya lebih dengar-dengaran kepada guru, ataupun kita memberikan pesan moralnya jangan berbohong, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita menentukan judulnya, karena tidak mungkin kan kita menciptakan dongeng kita tidak memperkenalkan judulnya kepada anak terlebih dahulu. Jadi sebelumnya itu kita memberikan pengenalan dongeng terlebih dahulu kepada anak, agar anak juga tertarik apa ya yang nanti akan diceritakan ibu guru kepada saya, seperti itu. Jadi ada 7 tipsnya. Yang pertama tentukan tema, yang kedua menentukan tokoh, yang ketiga menciptakan konflik, yang keempat yaitu tentukan alur cerita, dan yang kelima tulis naskahnya, dan yang keenam yaitu pesan moralnya, dan yang ketujuh yaitu tulis judulnya. Demikianlah tips mendongeng dari saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan praktek mendongeng. Nah, di sini saya telah menyediakan beberapa boneka tangan yang saya buat sendiri sebagai media pelengkap saya nanti pada saat mendongeng. Jadi para guru-guru maupun orang tua juga dapat buat sendiri ya, karena ini bahannya sangatlah sederhana. Baiklah, demikian dongengnya. Cici sakit perut. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Cici. Hai, nama saya Cici. Cici mempunyai seorang ibu yang sangat cantik. Halo, saya ibunya Cici. Wah, Cici dan ibunya sangat cantik ya anak-anak. Nah, pada suatu hari, ibu Cici sedang memasak di dapur. No.
Akhirnya masak juga. Cici, kamu sudah bisa makan, Nak. Cici pun terbingung. Aku kan malas makan. Ibu suruh makan lagi. Gimana ya? Cici, makan, Nak. Iya, Ibu. Sebentar lagi ya, Ibu. Nah, Cici bilang sebentar lagi. Nah, setelah ibunya selesai memasak, ibunya pun pergi keluar rumah untuk menyapu halaman. Dan Cici pun tetap meneruskan bermain-main di kamar. Ibunya pun tiba-tiba datang. Loh, Cici, kamu tidak jadi makan, Nak? Sudah, Bu. Wah, Cici bilang sudah. Ternyata belum ya. Cici pun berbohong. Wah, sudah. Tapi piring kamu mana? Sudah Cici cuci, Bu. Nah, Cici pun berbohong kepada ibunya. Nah, ibu Cici pun pergi. Cici tetap bermain-main di kamarnya dan datanglah ayahnya. Cici, kamu sudah makan? Sudah, Ayah. Bagus. Wah, Cici pun berbohong lagi, teman-teman. Udah berapa kali dia berbohong? Sudah 2 kali. Nah, setelah itu Cici pun pergi berangkat ke tempat lesnya. Ibu, aku pergi dulu les ya, Ibu. Ya, Cici. Cici pun pergi. La 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 la, la 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 la. Cici pun bertemu dengan guru lesnya. Selamat datang, Cici. Iya, Ibu. Cici sudah makan? Sudah, Ibu. Bagus. Nah, Cici pun berbohong lagi. Nah, setelah les selesai, Cici pun berjalan di taman. Dia melewati taman untuk pulang ke rumah. La 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 la. Aduh, kok perut aku nggak enak ya? Kenapa ya ini? Kok cacingnya bunyi-bunyi? Wah, cacingnya bunyi-bunyi kan anak-anak. Gimana ya? Aduh, gimana ini? Aduh. Lalu Cici pun berusaha berjalan sampai ke rumah. Aduh, perut aku sakit banget. Aduh, gimana ini? Aduh, gimana ini ya? Nah, Cici pun sudah sampai di rumah. Dia pun langsung tertidur. Aduh, kok aku terbangun? Perut aku masih sakit. Aku bobo lagi lah. Cici pun gelisah. Aduh, kok gak bisa tidur? Dan dia bangun. Dia memanggil ibundanya tercinta. Ibu, perut Cici sakit. Kenapa perut kamu sakit, Nak? Kok bisa, Cici? Ibunya pun khawatir, teman-teman. Tidak tahu, Ibu. Dan Cici pun dibawa ke dokter. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang, anak Ibu sakit perut karena malas makan. Hah? Malas makan? Cici bingung. Akhirnya Cici pun ketahuan. Cici, kata dokter kamu malas makan. Makanya kamu sakit perut, Nak. Tadi kamu tidak makan ya? Kamu berbohong kepada ibu ya? Karena Cici sudah sangat kesakitan, akhirnya dia, Ibu, aku minta maaf, Ibu. Aku sudah berbohong. Aku belum makan, Ibu. Lain kali jangan lagi ya bohongi ibu, Cici. Nah, sekarang kamu kan sakit perut jadinya. Iya, Ibu, aku mohon maaf ya, Ibu, sayang. Nah, mereka pun pulang ke rumah. Cici pun makan. Aku gak mau lagi malas makan. Nah, itu dia cerita Cici sakit perut. Kenapa tadi Cici sakit perut, anak-anak? Ya,
karena dia berbohong kepada ibunya. Ibunya tanya sudah makan, Cici jawab sudah. Ayahnya tanya, Cici jawab sudah. Guru lesnya tanya, Cici jawab sudah. Akhirnya Cici pun sakit perut. Nah, dari cerita Cici, apa yang kita dapat ambil? Yang pertama, jangan berbohong. Nah, yang kedua, kita harus selalu jujur. Dan yang ketiga, dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, dari Cici kita belajar ya anak-anak. Jadi jangan ada di sini ya yang berbohong. Nah, demikian cerita Cici. Semoga kita semuanya dapat belajar jadi anak yang jujur.